Hai teman writers, welcome back dan selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita. Di video kali ini kita masuk ke step 2 atau langkah kedua dari seri tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020. Bagi teman writers yang belum lihat step pertama, aku sarankan dengan sangat untuk lihat step itu dulu. Dan linknya sudah aku letakkan di sini dan juga sudah aku sertakan di description box. Nah sebelumnya please izinkan aku dulu untuk menjelaskan sesuatu. Please jangan bilang bertele-tele dulu karena aku merasa penting sekali untuk menyampaikan ini karena supaya nanti itu nggak bias ya, nggak menimbulkan makna yang salah. Jadi menulis fiksi, terutama dalam hal ini menulis novel, itu sebenarnya seperti pekerjaan seni alias artwork ya teman writers. Jadi sebenarnya nggak ada standarisasi urutan yang mana yang terlebih dahulu dilakukan, yang seperti yang kita lakukan ini. Jadi semuanya itu tergantung mana yang mudahnya untuk teman writers. Apalagi nih ketika kemarin kita menulis premis cerita di step yang pertama, tentunya kita akan menghasilkan premis dengan muatan yang berbeda ya kan, jenis-jenis cerita yang juga berbeda dan beribu kemungkinan perbedaan lainnya dari hasil premis cerita kemarin. Jadi step selanjutnya ini sebenarnya memang bisa dikatakan berdasarkan dengan premis cerita. Nah sampai di sini teman writers itu sudah memiliki beribu langkah selanjutnya juga ya, kemungkinan langkah selanjutnya. Misalnya pertama, kalau teman writers ini nggak suka nulis outline terlebih dahulu, langsung aja nulis nggak apa-apa, pegangannya itu adalah premis cerita tersebut. Nah tapi aku harus mengingatkan sesuatu nih sebelumnya, karena aku sudah berpengalaman sebagai orang yang memang males sekali nulis outline ya kan. Nah apa kelemahan yang aku buat? Yang pertama itu sering mengalami yang namanya writer's block. Kita nggak tahu lagi untuk menulis apa kemudian. Ya kadang kita meninggalkannya gitu ya, atau kita lama sekali kurang efektif. Juga kemungkinan besar kita akan bongkar pasang cerita ya kan karena nggak sesuai. Kemudian bisa jadi kita kemungkinan besar juga mengalami atau membuat yang namanya plot hole atau cacat logika dan lain sebagainya, dan kemungkinan buruk lainnya. Tapi kalau teman writers memang bisa mengatasi itu, dan beberapa orang memang sangat berbakat ya, tidak perlu pakai outline juga bisa langsung selesai gitu kan. Beberapa orang sangat berbakat, berterima kasihlah teman writers jika memiliki bakat seperti itu. Lanjutkan saja. Jadi premis tadi bisa digunakan untuk pegangan. Namun jika teman writers itu terbiasa melakukan sesuatu dengan perencanaan, dengan planning, ada baiknya kita itu membuat outline atau pengembangan karakter terlebih dahulu. Video kali ini aku mencoba memilih untuk kita membuat outline dulu, sekaligus kita memikirkan karakternya bagaimana ya, pengembangan atau karakter arc-nya itu bagaimana ketika kita menulis outline tersebut. Nah, bagi teman writers yang setuju dengan aku untuk menulis outline terlebih dahulu, yuk kita lanjut nonton video ini sampai selesai. Outline itu dapat diartikan sebagai peta atau roadmap kita, atau juga blueprint alias cetak biru, atau planning atau denah atau semacam itulah untuk cerita kita ya. Jadi dengan adanya outline kita lebih mudah untuk kesana kemarinya dan melihat keseluruhan isi cerita kita. Bentuknya sendiri itu beraneka ragam, ada yang bikinnya per bab, ada yang bikinnya kayak sinopsis, ada yang bikinnya kayak tabel-tabel yang kayak dilakukan oleh J.K. Rowling. Nah kalau mau lihat plot J.K. Rowling, kita sudah pernah membahas bagaimana cara menulis ala J.K. Rowling ya, ada di sini linknya. Nah bisa teman writers lihat di situ. Nah jadi teman writers itu sebenarnya suka hati mau mengaplikasikan mana yang termudah untuk teman writers. Nah kalau di sini aku mau buatnya itu mengikuti struktur plot ya, struktur plot yang sudah sangat terkenal sekali. Pasti teman writers udah tahu nih, Act of 3, Act 1, Act 2, dan Act 3. Nah kita coba buat outline menggunakan struktur plot yang itu ya. Sebenarnya ini juga pertama kali ya bagi aku membuat outline berdasarkan Act of 3 itu tadi ya. Jadi ini juga semacam tantangan sama aku ya teman writers. Nah untuk memudahkan dan sama-sama kita kerjakan, coba teman writers sekarang ambil alat tulisnya, atau bisa juga PC-nya atau laptopnya, atau tempat untuk nulis yang bisa untuk nulis, terserah. Yuk sekarang kita coba membuat outline dari premis cerita kita yang kemarin dengan struktur plot Act of 3. Oke, kita mulai saja ya teman writers. Akan ada Act 1, Act 2, dan Act 3. Act 1 di sini sudah pasti pembuka konfliknya.
Kemudian di sini adalah konfliknya, konflik utamanya, pergulatannya. Kemudian di sini adalah ending. Nah, untuk setiap act 1 kita juga akan lakukan rule of three yang sama. Jadi di sini akan ada 3 bagian, pembuka, tengah, dan bagian untuk pindah ke act 2. Sama, di sini juga ada 3 bagian. Di sini juga akan kita buat 3 bagian. Nah, setiap bagian di sini akan kita buat 3 bab. Jadi 3 kali 3 9 bab. Di sini juga 9 bab, di sini juga 9 bab. Jadi keseluruhan nanti di akhir kita akan punya 27 bab. Supaya tidak terlalu lama durasinya, di sini aku sudah siapkan tabel ya. Jadi setiap act 1 semua pokoknya udah aku siapkan tabel. Jadi ini act 1. Nah, karena ini supaya nampak aja, jadi ini besar-besar tabelnya. Akhirnya setiap satu kertas hanya bisa sampai berisi 3 bab aja. Tapi kalau teman writers di rumah ya silakan bikin tabel yang kecil aja ya. Jadi bisa dalam satu kertas semacam ini, folio seperti ini, bentuknya bisa berapa bagian ini. Ini terdiri dari, ini aku sudah buat bab, ini kolom bab, kolom isi, dan aplikasi dalam ceritanya. Nah, yang isiannya inilah nanti yang harus kita ikuti ya teman writers. Nah, di bab pertama tentu saja kita harus ada pengenalan. Nah, di sini kita akan bertemu dengan, kita akan perkenalkan si remajanya tadi, ya kan? Ini sesuai dengan outline-ku ya, yang kemarin. Ini sesuai dengan premisku ya. Dan keluarganya. Bagaimana dia di rumah itu, bagaimana hubungannya dengan adiknya, dengan ibunya, bagaimana dia digambarkan pemalasnya gitu ya, skeptisnya dan lain sebagainya. Baru di bab kedua, inciting incident ini adalah sesuatu yang merupakan bibit dari konflik kita, yang mengganggu kehidupan aslinya ya, kehidupan sebelumnya, kehidupan biasanya si tokoh utama kita atau protagonis kita. Jadi kalau misalnya teman writers mungkin cerita romantis, berarti di sini inciting incidentnya dia bisa jadi putus cinta terus mau dapat cinta yang baru, atau mungkin ketemu sama gadis yang sangat menarik hatinya gitu ya. Kalau di sini aku punya remaja ini ketemu sama aliennya itu untuk pertama kali. Oke. Lalu yang bab ketiga, fallout. Maksudnya fallout adalah sesuatu situasi di mana karakter kita itu masuk ke dalam situasinya yang baru, situasi yang baru. Jadi di sini situasi yang baru bagi remaja ini karena dia kaum rebahan. Situasi yang baru ini, alien ini menuntutnya untuk jadi rajin gitu ya, berubah lah. Oke, ya masih di act 1 ya, tetap sama ini lanjutannya. Nah, di bab keempat tentu saja kalau misalnya ada situasi yang baru yang dialami seseorang, pasti ada penyangkalan dalam dirinya karena tidak terbiasa kan. Maka bab 4 pasti ada penyangkalan. Di sini tentu saja remaja itu nggak mau begitu saja diatur-atur kan. Remaja itu melawan alien tadi. Ya, ini sekadar contoh, jadi teman writers bisa sesuaikan dengan cerita teman writers sendiri ya. Nah, di bab 5 lanjut, aksi apa yang dilakukannya untuk melawan itu tadi? Dia mulai cari cara ya untuk mengusirnya. Misalnya kita buat saja cari cara untuk menemukan pesawat ya. Temukan kendaraan si alien itu tadi, ya kan, nggak muat. Nah, pokoknya kita udah tahu lah ini apa yang terjadi ya. Terus yang keenam, bab keenam, konsekuensinya apa? Konsekuensinya jangan buat teman writers jangan buat tokoh cerita kita mudah menyelesaikan masalahnya ya. Ada lagi kalau mudah siaplah cerita kita ya kan. Nah, terus abis itu dia cari cara terus menemukan pesawat ini tadi. Caranya seperti ini ya. Cara mengusir aliennya itu menemukan pesawat. Ya, lanjut ke 3 bab terakhir di act 1 ya, di pembuka. Jadi tentu saja aksi dia itu pasti ada tekanan kan, biar seru. Nah, di sini si aliennya
berontak lah, masa dia disuruh pulang, tugasnya belum selesai ya kan. Nah, berontak. Lanjut, di sini ada plot twist. Kita buat sedikit plot twist ini biar menarik ya. Alien berontak, jadi orang ini udah dapat pesawatnya misalnya lah ya, berantem lah si remaja vs alien di dalam pesawat itu ya kan. Terus yang ke-9, masuklah dorongan untuk menuju ke Act 2, situasi yang baru di Act 2 di middle point kita ya. Jadi dorongannya apa? Rupanya di dalam ruangan itu ada adik si remaja umur 3 tahun, gak sengaja kepencet tombol berangkat. Jadi mereka berangkat kembali ke rumah si alien ini tadi. Kita masuk Act 2 alias middle point, alias disinilah semua ceritanya itu konflik utamanya berlangsung ya. Ini situasi baru, masuk ke bab 10, masuklah dia situasi baru tadi kan. Situasi barunya terserah teman writers yang sesuai dengan cerita teman writers. Kalau aku di sini berarti dari yang bab 9 tadi, berarti dia di sini sudah masuk ke suasana baru, ke suasana tempat tinggal alien itu tadi ya. Ini mungkin karena masa depan mungkin tahun 4000 gitu ya. Ya, nanti kita pikirkan world buildingnya. Terus yang ke-11 ada situasi di mana seseorang kalau melihat tempat baru kan pasti menikmati dulu kan, have fun ya di sini. Berarti mengagumi tempat baru. Kalau misalnya teman writers cerita tentang romantis, misalnya kan, berarti di sini enjoy-enjoynya lah, lagi berdua-duanya, lagi sama-sama baper-baperannya ya kan. Nah, gitu. Terus, tapi saat di sini terkenang perasaan yang lama, adiknya rewel, kan adiknya ikut yang umur 3 tahun, rewel, akhirnya inget sama orang tua, pengen pulang. Nggak selamanya kita itu ini ya langsung terbiasa di tempat baru, pasti ada homesick ya kan. Selanjutnya masuklah kita yang benar-benar middle point banget ya. Pokoknya ini titik tengah cerita kita ada di sini ya. Masih di Act 2, kita susun konflik baru ya kan. Karena pastinya dia udah homesick, udah pastilah dia pingin pulang, tapi ternyata tidak bisa begitu saja pulang. Tidak bisa pulang karena bakalan mengalami yang namanya paradoks waktu, ya kan, mabuk paradoks waktu. Jadi di sini si alien yang kemarin pulang itu kan dia belum sampai 1 bulan, 1 bulan dulu baru boleh pulang, baru boleh lagi melakukan perpindahan antar dimensi. Kalau enggak mabuk kayak si alien yang kemarin datangi si remaja ini, jadi tidak bisa pulang, harus tunggu 1 bulan. Akhirnya masuklah ke bab 14, di sini titik tengahnya, di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa pasrah, sehingga di sini dia timbul kesadarannya, dan di sini juga dia mengetahui fakta baru bahwasannya alien ini merupakan keturunannya. Oke, lanjutlah, akhirnya dia menemukan titik baliknya dalam hidup, menemukan kesadaran, sadar akan tanggung jawab dan eksistensinya ya kan. Apalagi dia jauh dari orang tua, itu keturunannya dia tahu. Masih di Act 2, kita masuk ke bab 16. Akibatnya apa? Bisa menimbulkan suatu konflik. Rupanya ada alien lain mulai mengetahui keberadaannya. Disinilah pengujian dari titik baliknya tadi, pengujian kesadarannya harus diuji, ya kan? Pengujian kesadarannya harus diuji. Ya, maksudnya kesadaran yang ada di titik balik tadi harus diuji. Jadi semua karakter harus seperti itu ya, biar seru. Jadi di sini akhirnya ada alien jahat menculik kakak beradik itu. Adiknya yang umur 3 tahun menculik ya, nggak di mana tipu aja, tipu kok udah semacam hobi ya. Nah, masuklah di sini pembuktian dedikasinya si remaja ini ya terhadap komitmen dia, kesadaran baru dia itu, apakah memang benar-benar bisa teruji atau enggak. Di sini dia berusaha menyelamatkan adiknya. Biasanya aja males mikir ya kan. Nah, di sini dia udah berubah, dia berusaha menyelamatkan
Oke, semua konflik sudah kita sebarkan di Act 2, saatnya masuk ke Act 3, di mana di sini kita menemukan segala macam solusinya. Tapi yang pertama, tidak mudah bagi tokoh kita untuk mendapatkan solusi, jadi kita masukkan dulu solusi semuanya supaya nanti kita bisa dapat plot twist ya di sini. Nah, solusi semuanya apa? Kawannya tadi, yang pertama, bukan kawannya ya, keturunannya tadi sembuh dari mabuk paradoks waktunya ya, sembuh. Terus dia akhirnya ketemu dan minta, oh ini adalah harapan dia untuk bisa menyelamatkan adiknya ya, karena ketemu. Terus rupanya ada plot twist, ternyata alien ini bukan alien saudaranya itu, tapi alien ini dikendalikan sama yang si jahat. Dikendalikan, dia memang sosoknya alien kawannya itu ya, tapi dia dikendalikan sama yang jahat. Masuklah ke bab 21. Di sini masa tergelapnya tentu saja, dan di sini tertangkap dia ya, tertangkap semuanya, dianya, adiknya, alien keturunannya itu tertangkap tanpa ada harapan. Yap, masih di Act 3 tentu saja. Dia masuk kita ke bab 22. Nah, dia merasa nggak mungkin lah dia terus berada dalam kubangan gelap pemikirannya sementara ada adiknya ya kan. Jadi dia harus berusaha bisa keluar dari situ. Jadi dia berusaha membangkitkan harapannya, cari cara dia membangkitkan harapan demi adiknya, demi ketemu orang tuanya ya kan. Lalu beraksi lagi lah dia dengan cara ya melihat situasi yang ada nanti ketika kita world building ya, apakah di situ misalnya ada celah untuk keluar, misalnya untuk melarikan diri, apakah nanti ada si alien yang itu sembuh, betul-betul sembuh misalnya ya kan, udah terbebas dari kendali si alien jahat, dan berbagai macam kemungkinan yang bisa dipikirkan nanti. Lanjut ke bab 24, mulailah di sini ngumpulin tenaga atau juga ngumpulin bantuan ya kan. Misalnya si alien tadi menghubungi keluarganya, keluarga si alien dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa kita pikirkan juga. Oke, sampai kita ke 3 bab terakhir. Di sini adalah perlawanan tentu saja si remaja vs alien jahat. Kalau mau cerita yang happy ending, di klimaksnya ini nanti misalnya adiknya hampir celaka, bikinlah agak-agak kalah dulu ya kan, hampir celaka, hampir nggak ada harapan, tapi akhirnya tentu saja menang. Kebaikan harus menang, apalagi ini cerita remaja ya teman writers, jangan kasih yang dark untuk anak-anak remaja ya kan kalau bisa. Terus resolusinya tentu saja pulang dengan senang, dengan perasaan yang gembira, dengan pribadi yang baru ya, terutama si remaja, dan hubungan sama adiknya, hubungan sama keturunannya tadi, alien keturunannya pulang. Atau juga di sini kalau misalnya teman writers mau bikin plot twist terserah, tapi rasanya sudah tidak perlu lagi lah ya, karena pasti pembaca kita mengharapkan sesuatu yang menyenangkan di akhir. Happy ending. Nah, selesai. Sekarang teman writers udah punya outline. Tunggu kelanjutannya nanti di step ketiga dalam tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020. Terima kasih sudah menonton step bagian ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.